Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 5 Zulhijjah, 5 Zulqa'dah ya. 5 Zulqa'dah yaitu bulan ke-11 Hijriah sesudah Syawal, dan selanjutnya bulan Zulhijjah kita akan berkurban ya. Dan juga sebagian akan menunaikan ibadah haji, dan bertepatan juga tanggal 5 Juni. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Rasili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera. Alhamdulillah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa naziran, pemberi berita gembira dan peringatan. Baik, sebelum kita lanjutkan pengajian kita ya, kalau ada Al-Qur'annya silakan dibuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34 ya. Surah Al-Baqarah ayat 34. Kemudian kita akan membaca doa bersama-sama. Saya akan beri komando. Mana ini operator ini, teknisi ya, seharusnya ada bagian khusus yang menangani masalah pembesar suara supaya tidak terganggu ya, karena ini sangat mengganggu kalau ada suara-suara yang tidak enak didengar. Seperti ini harus ada teknisinya, harus ada operasional, bagian operasional yang ahlinya. Jadi tidak boleh sembarang orang yang mengacak-acak itu bagian pembesar suara atau mic dan lain sebagainya. Ini sungguh mengganggu. Makanya perlu ada ahlinya juga ya. Baik, mari kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.
wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah Ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli. Supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Warzuqni fahman. Dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, baik, kita mulai dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-34. Wa iz qulna, ya. Jadi di sini tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain itu dikarang oleh dua Jalaluddin. Ya, namanya itu di sini Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ya, ini dua Jalaluddin. Ini tafsir adalah tafsir bahasa. Ya, ada bahasa dari bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, kemudian ditafsirkan dengan bahasa Arab, ya, atau sinonimnya, persamaannya. Jadi di samping kita ini belajar Al-Quran tafsir, kita juga belajar bahasa Arab, ya, termasuk belajar nahwu, belajar saraf, ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib hukumnya. Seperti sholat itu wajib, ya, dan tidak sah sholat tanpa wudu. Nah, maka wudu itu wajib. Ya, walaupun dikatakan hanya salat yang disebutkan wajib. Nah, begitu juga belajar Al-Quran itu wajib. Ya, untuk mempelajari Al-Quran harus mempelajari alat, ya, atau ilmu alat. Dan ilmu alat itulah bahasa Arab. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ahibbu al-arabiyah, ya. Ahibbu al-arabiyah itu artinya cintailah bahasa Arab. Lisalasin, karena tiga hal, ya. Li'anni arabiyun, ya, kata Nabi, karena saya adalah orang Arab. Jadi orang Arab itu bahasanya bahasa Arab.
Ya. Wal Qur'anu Arabiyun. Ya, dan bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Al-Qur'an itu kalamullah, ya, pembicaraan Allah, perkataan Allah. Jadi Allah itu berbahasa Arab lewat Al-Qur'an, berbicara lewat Al-Qur'an. Walugatu ahlil jannah Arabiyah. Ya, bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Ya, jadi kalau kita masuk surga itu ya harus bisa bahasa Arab. Nah, makanya orang yang masuk surga itu pasti bisa bahasa Arab, karena kalau tidak bisa masuk surga. Ya. Pernah ada nenek-nenek itu ketemu dengan Nabi dengan bercanda, ya, mengatakan nenek-nenek itu tidak akan masuk surga. Ya, makanya nenek-nenek sangat bersedih. Lalu Nabi mengatakan jangan bersedih, karena yang dimaksud di sini itu kalau masuk surga tidak jadi nenek-nenek lagi, pasti jadi muda kembali. Ya, nah, begitu juga kalau tidak tahu bahasa Arab, pasti di surga kalau masuk pasti bisa bahasa Arab. Makanya wajib mempelajari bahasa Arab, ya. Apalagi di pesantren. Pesantren itu wajib berbahasa Arab. Ya, wajib belajar bahasa Arab. Kalau perlu semua mata pelajaran agama itu berbahasa Arab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini dikatakan wa itu kalau dalam bahasa Arab itu kalau tidak ada barisnya itu namanya huruf, ya, huruf. Tapi kalau ada barisnya fathah, nah itu bisa disebut kata. Ya, jadi dia adalah huruf waw. Ya. Huruf waw ini adalah disebut dengan konsonan. Konsonan itu huruf mati. Ya, nanti ada barisnya baru itu disebut vokal, ya, huruf hidup. Jadi semua baris atau bacaan tanda baca itu vokal, huruf hidup. Jadi nanti ada barisnya baru disebut vokal. Jadi kalau tidak ada barisnya itu konsonan. Itu disebut kata. Karena kata itu ada 3 macam. Ya, ada kata benda, itu dalam bahasa Arabnya isim, ismun. Kemudian yang kedua ada kata kerja, namanya fi'lun, fi'il. Yang ketiga kata depan atau juga disebut kata bantu. Ya. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 kata, ya, disebut harfun. Ya, harfun. Jadi harfun itu bisa berarti huruf, bisa juga berarti kata depan. Jadi kalau ada barisnya itu kata depan atau kata bantu. Jadi wa itu artinya dan, ya. Juga bisa berarti demi, ya, seperti wal asri, demi masa. Ya, kalau ada sebelumnya kata, kemudian sesudah waw ada kata, nah itu namanya kata sambung, ya, artinya dan. Nah, dan ada arti, ada bahasa, ada menurut istilah, ada teks, ada konteks. Ya, teks itu artinya sesuai dengan teks. Kalau konteks itu ya dibalik pemahaman, sesuai pemahaman. Ya. Jadi wa ini artinya dan, tetapi maksudnya adalah ingatlah, ya, ingatlah. Uzkur. Jadi itu dalam sini kalau dalam bahasa Arab uzkur. Uzkur itu artinya ingat, ya. Ingat. Jadi uzkur bisa juga artinya sebut, ya. Uzkur. Jadi namanya zikir itu bisa berarti mengingat dengan hati, bisa juga mengingat, ya, menyebut dengan lisan, ya, mengingat dengan hati dan menyebut dengan lisan. Uzkur, ingatlah. Nah, ini kita disuruh ingat, ya, apa yang disabda, apa yang
firmankan oleh Allah. Dan ingatlah iz kuntum, wa iz kulna, iz itu artinya ketika, ya. Di sini maksudnya ketika, tapi juga artinya bisa tiba-tiba. Isja'a Muhammadun, ana aku muhna isja'a Muhammadun, tiba-tiba Muhammad datang. Atau wa iz kulna, ketika, ya. Kulna itu dari kata qala, ya, qala. Nah, ini kalau belajar saraf itu ada namanya tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Ya, di sini kan belajar bahasa Arab, ya, harus bisa bahasa Arab supaya bisa menerjemahkan Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an. Karena percuma baca Quran tidak memahami artinya, ya, walaupun berpahala. Ya, sama kalau kita dapat surat tidak memahami apa isi surat, kita bisa baca tapi tidak paham, ya, apa yang dimaksud. Nah, ini juga makanya harus memahami, ya, apa makna dari Al-Quran itu, ya. Wa iz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata. Naknya itu menunjukkan kami, ya. Qala itu ada tasrifnya 14, qala, qalu, qalat, qalata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna, ya, kultu, kulna. Itu ada 14 tasrif lugawi ke bawah. Kalau istilahi ke samping. Qala, ya, umpamanya dalam tasrif istilah itu qala yaqulu qaulan maqalan, ya. Kul la takul makalan miqal, ya, itu contohnya. Itu tasrif istilahi ke samping. Jadi wa iskulna, dan ingatlah ketika kami. Nah itu kami, ya, itu domir itu kata ganti orang, ya, atau selain orang, ya. Nah di situ kami yaitu Allah. Ya, Allah yang mengatakan. Kenapa dia mengatakan kami? Padahal kami itu kalau dalam bahasa Arab menunjukkan minimal 2 orang atau banyak. Tapi kenapa Allah itu satu, sementara di sini kulna menyebutkan banyak. Nah, ini bukan berarti banyak, tetapi berarti penghormatan, menunjukkan kemuliaan, ya. Seperti dalam Quran, inna, kami, nahnu nazzalna zikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Itu artinya kemuliaan Allah. Seperti kalau presiden mengatakan kami presiden, nah, dia tidak mengatakan saya presiden. Nah, itu kesombongan, ya. Ini menunjukkan kehalusan dan kemuliaan Allah, bahwa Allah itu mulia. Dia tidak mengatakan saya, tapi dia mengatakan kami. Wa iz qulna. Dan ingatlah ketika kami, ya. Wa iz qulna lil. Nah, ini ada lil, itu artinya kepada. Ya, itu harfu jarrin, ya. Harfu jarrin itu kalau sesudah harfu jarrin itu dapat disebut isim majrur. Di isim majrur itu terakhirnya kasrah, majrurun bil kasrah. Wa iz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berkata, Allah yaitu maksudnya lil malaikati kepada malaikat. Ya, malaikat itu jamak dari malak. Malakun itu 1, malakani 2, malaikatun banyak. Jadi banyak malaikat, ya. Malaikat itu makhluk halus yang tidak nyata seperti kita. Jadi ada namanya makhluk halus, ada makhluk gaib. Ya, makhluk gaib itu seperti Allah, seperti malaikat, seperti jin. Ya, jin. Jadi ini malaikat ini adalah pembantu-pembantu Allah dalam melaksanakan tugas, tetapi bukan berarti Allah itu lemah. Ya, bukan berarti demikian, tetapi
malaikat itu adalah termasuk hamba Allah yang taat, sujud, dan tidak punya nafsu. Dan dia punya akal. Sehingga dia hanya sujud, tunduk, patuh. Tidak punya nafsu. Makanya malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Ya. Makanya dia patuh. Sebaliknya manusia. Manusia ini punya akal dan punya nafsu. Sehingga kalau dia gunakan akalnya, maka dia setingkat malaikat, bisa lebih. Karena malaikat tidak punya nafsu, sementara manusia punya nafsu, jadi dia bisa mengalahkan nafsunya karena akalnya. Jadi kalau ada manusia yang menggunakan akalnya dengan iza saluhat saluhal jasadu kulluhu atau sa'idu wa iza fasadat fasada sa'ilul jasadu kullu, ya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, iza saluhat saluhal jasadu kullu. Nah, maka baiklah semua hati ini. Tetapi sebaliknya kalau hati ini jelek, maka jeleklah semua ini badan. Makanya orang yang sehat itu ya selalu hatinya gembira, selalu hatinya berprasangka baik, selalu hatinya punya semangat. Kalau hati sudah tidak semangat, punya putus asa, punya rasa takut, punya rasa khawatir, itu tubuh berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Ya, begitu. Nah, ini wa iz qulna lil malaika. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu. Apa artinya usjudu? Sujudlah. Ya. Dan yang dimaksud sujud di sini ada dua macam, ya. Ada sujud penghambaan, ada sujud penghormatan. Kalau sujud penghambaan itu artinya menjadikan yang ditempati sujud itu Tuhan, ya, Tuhan. Dia terlalu mengagungkan, terlalu agung. Berarti dia cium kakinya sampai menangis-nangis, seperti hanya dialah yang bisa menolong, tidak bisa menolong selain dia. Nah, ini sudah kelewatan, ya. Nah, ini bukan maksudnya di situ penghambaan. Ini penghambaan seperti penghambaan kaum Nabi Musa atau rakyat Fir'aun kepada Fir'aun, ya. Karena Fir'aun itu mengatakan sayalah Tuhan. Nah, sehingga semua harus menyembah, harus sujud kepadanya. Ini sujud penghambaan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan, ya, tidak terlalu tunduk, ya, tunduk sedikit saja. Itu namanya penghormatan. Jadi malaikat itu disuruh sujud penghormatan, ya. Itu kepada siapa? Li Adam, ya, kepada Adam. Karena berarti ini menandakan bahwa Adam itu lebih mulia daripada malaikat, ya. Kenapa Adam lebih mulia? Karena malaikat disuruh sujud kepadanya, artinya disuruh menghormati itu Adam. Berarti Adam itu mulia, ya. Walaupun dia diciptakan dari tanah, sementara malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api, ya. Nah, ini makanya malaikat sujud semua karena dia menghormati Adam. Selain menghormati, dia juga mentaati perintah Allah. Jadi dua ketaatan di sini, ya. Ketaatan pada perintah Allah dan ketaatan menghormati Adam alaihissalam. Karena Adam ini diciptakan khalifah, ya, khalifah di atas bumi. Khalifah itu pemimpin yang memakmurkan dunia, ya. Jadi ada yang benci khalifah, benci khilafah karena tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti itu adalah musuh, ya. Musuh kepada sesuatu yang tidak dimengerti.
Apalagi kalau dia menerangkan sesuatu yang dia tidak tahu. Nah ini dia khilafah itu ya ini karena bukan ahlinya. Ya, sehingga dia benci khilafah. Padahal yang dia lihat khilafah itu yang buruk-buruk saja. Memang dalam khilafah itu pasti ada buruk tapi ada baiknya. Nah, kita lihat baiknya. Kita lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang paling tawadu, paling tunduk, paling sehingga rakyat sangat sejahtera. Nah, dia lihat hanya yang buruk-buruk seperti Khalifah Marwan, ya, Marwan Muawiyah, ya, anaknya yang membunuh Hussein. Itu dia lihat ke situ. Dia lihat yang khalifah yang hidup mewah, yang rakyatnya melarat. Nah, itu yang dia lihat khalifah. Dia tidak lihat yang baik-baiknya. Begitu juga malaikat. Malaikat hanya melihat yang buruk-buruknya saja. Makanya dia mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa kamu mau menjadikan khalifah di atas bumi ini yang hanya mau bertumpah darah, mau berbuat kerusakan, kemaksiatan. Nah, dia tidak lihat itu yang baik-baik. Padahal di antara manusia ada yang baik, ada yang beriman, ada yang beramal saleh. Makanya Allah katakan kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, ini juga orang yang benci kepada khalifah, benci kepada khilafah. Ini yang dia taunya yang jelek-jeleknya saja. Dia tidak tahu yang baik-baiknya. Seperti Khulafaur Rasyidun. Itu khulafah, khalifah, pemimpin, ya. Baik pemimpin terhadap diri sendiri maupun pemimpin terhadap selain diri sendiri. Nah, itu khalifah, pemimpin. Juga sebagai wakil. Wakil Allah di atas bumi. Nah, jadi Allah memberi perwakilan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Jadi Allah tidak langsung memakmurkan tanpa melalui khalifah. Khalifah lah ini yang memakmurkan bumi. Jadi kalau mau makmur ini bumi, ya angkatlah seorang khalifah yang bisa bertanggung jawab untuk umat seluruh manusia. Ya, karena Adam itu khalifah pertama, ya. Nanti ada khalifah sesudah Rasul, Abu Bakar, Khalifatul Rasul, Khalifatul Ar-Rasul itu Umar. Ya, sesudah Umar, Utsman, sesudah Utsman Ali dan seterusnya. Nah, ini khalifah ya. Jadi khalifah itu artinya bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai wakil, bisa sebagai yang datang sesudahnya. Jadi sesudah Allah itu Adam, sesudah Nabi ada Abu Bakar, sesudah Abu Bakar ada Umar, sesudah Umar ada Utsman, sesudah Utsman ada Ali dan seterusnya. Jadi itu khalifah. Nah, jadi perlu dipahami, jangan sampai kita mendengar yang buruk-buruknya saja. Ini bahayanya kalau ada memberi pesan-pesan, nasihat-nasihat yang menjelek-jelekkan khilafah, menjelek-jelekkan khalifah, menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan Nabi, ya, memusuhi, tidak suka. Ada namanya Islamfobia, ya, benci kepada Islam, ya. Padahal dia sendiri orang Islam, ya, itu namanya Islam munafik, ya. Na'udzubillah. Nah, ini yang dimaksud khalifah. Makanya Allah katakan wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, di sini dikatakan sujudu tahiyah bil inhina. Sujud tahiyah itu artinya sujud penghormatan dengan menundukkan. Nah, ini. Rupanya kucing ini juga mau ikut mendengar. Ya. Ya, baik, tidak apa-apa karena tidak mengganggu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, kepada Adam sujud tahiyah, sujud penghormatan bil inhina, dengan menundukkan sedikit, ya. Seperti orang Jepang itu kalau menghormati seseorang itu tidak sujud sampai mencium kaki, ya, cukup tunduk kepala sedikit.
Itu namanya penghormatan. Fasajadu. Nah, fasajadu itu dari kata sajadah. Makanya itu dibilang sajadah. Sajadah itu ya tempat sujud. Kita sujud. Masjid itu juga dari kata sajadah. Sajadah itu artinya sujud. Sajadah yasjudu sajadan wa masjidan. Masjadan. Tempat sujud, masjidan. Ya, usjud la tasjud. Sujudlah, jangan sujud. Masjadun, masjadun, misjad. Alat untuk sujud, sajadah. Ya, itu artinya fasajadu. Ya, ada wawunya di situ ya. Kalau sajadah saja itu satu orang laki-laki sajadah. Seorang laki-laki telah sujud. Kalau ada wawunya sajadu, nah itu wawunya itu adalah domir. Ya, domir muttasil, kata ganti. Jadi wawunya itu menunjukkan banyak laki-laki. Waw disebut di sini wawul jamaah. Waw itu menunjukkan jamaah. Ya. Jadi kalau disebut laki-laki banyak itu masuk perempuan. Ya, jadi sajadu di situ bukan saja bisa laki-laki tapi bisa masuk perempuan. Tapi kalau nun sajadna, sajadna itu nun, nah itu perempuan, tidak masuk laki-laki. Sajadu, sajadah, sajadah. Kalau dua orang sajadah. Alifnya itu aliful isnain. Sajadu banyak. Sajadat ada tak itu tak. Nah, itu sajadat perempuan. Sajadata dua perempuan. Sajadna. Nah itu perempuan. Jadi sajadu yang dimaksud sujud di sini adalah malaikat. Jadi malaikat semua sujud. Artinya taat kepada perintah Allah. Nah, fasajadu illa. Nah, ada illa di situ. Kecuali. Jadi tidak semua sujud, ada kecualinya. Selain ya, illa siapa? Iblis. Siapa itu iblis? Ada yang tahu? Siapa itu iblis? Tapi kalau kamu jin. Kalau kamu iblis di sini nenek moyangnya jin. Ya. Nenek moyangnya. Kalau nenek moyangnya manusia, Adam. Tapi kalau malaikat tidak ada nenek moyangnya. Semuanya sama tapi ada yang paling mulia. Yang paling mulia itu Jibril. Karena dia yang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ya. Nah, jadi iblis itu juga dalam bahasa Arab artinya putus asa. Ya. Iblis itu orang putus asa atau jauh dari rahmat Allah. Iblis. Siapa itu iblis? Di sini huwa abul jin. Abu itu bapaknya. Ya. Jadi kalau ada bilang Abu Naum, nah itu bapaknya orang yang suka tidur. Ya, Abu Naum. Sedikit-sedikit tidur. Lama-lama tidur. Lama-lama tidur lagi. Sudah tidur lagi. Ada itu lagunya ya. Tidur. Ya, siapa itu dulu yang sudah almarhum? Tidur, sudah tidur lagi. Nah ini Abu itu artinya jagonya, ya, bapaknya, nenek moyangnya, al-jin. Jadi jin ini diciptakan dari api, ya api. Dia termasuk makhluk yang disuruh sujud selain malaikat, ya. Jadi masih lebih mulia manusia daripada jin dan malaikat. Tapi dia tidak mau sujud. Ya, tidak sama malaikat mau sujud. Sampai jam berapa ini Bisa. Saya lihat jam 9:07.13 ya. Tapi tidak apa-apa, sedikit lagi. Fasajadu illa iblis abul jin kana bainal malaikah. Nah, itu diantara para malaikat aba. Aba itu artinya tidak mau, ya, enggan. Ya, enggan. Seperti dalam hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah illa man aba. Semua yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku maka dialah yang mau masuk surga. Waman asani faqad aba, maka siapa yang tidak taat kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi aba di sini artinya imtana. Imtana ini enggan.
tidak mau. Nah, minas sujud wastakbara. Kenapa tidak mau sujud? Karena dia merasa sombong, istakbara. Nah, takabbar itu merasa sombong kalau dia merasa lebih, merasa di atas, merasa hebat. Yang kenapa? Karena dia mengatakan ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik daripada Adam, daripada manusia. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Api lebih mulia, tanah lebih hina karena diinjak-injak. Ya, tapi dia hanya berpikir sebagian, tidak sebagian yang lain. Kalau mau lihat tanah lebih mulia karena bisa memberi tanaman, bisa memberi makanan, bisa memberi manfaat banyak orang. Ya, kalau api ya hanya bisa memasak, tapi kalau besar dia membahayakan. Kalau tanah tidak. Dia tidak lihat ke situ. Makanya kalau ada orang sombong, takabur, itu seperti sifatnya iblis. Jadi jangan ada merasa hebat. Ada pernah seorang sahabat itu pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus. Maka sahabat itu bertanya, apakah dia sombong? Bukan itu maksudnya sombong. Sombong di sini kalau dia tidak mau patuh, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, itu termasuk sombong. Kemudian dia meremehkan selainnya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik daripada yang lain, itu namanya sombong, takabur. Karena ada 3 macam sombong. Sombong dalam harta, sombong dalam ilmu, sombong dalam kekuasaan, ya. Nah, sombong dalam keburukan, sombong dalam kekuasaan, Fir'aun, sombong dalam ilmu, Hamam, sombong dalam harta, Karun. Itu semua ada pada zaman Fir'aun. Yaitu calon-calon penghuni neraka. Sedangkan sombong dalam kebaikan tidak boleh, apalagi sombong dalam keburukan, ya. Seperti karena dia merasa amalnya yang paling baik sehingga bisa memasukkan dia ke surga. Itu amal tidak seberapa nilainya. Walaupun kamu amalmu luar biasa banyaknya, itu tidak sebanding dengan surga yang akan diberikan oleh Allah kepadamu. Makanya Allah masukkan surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal. Tapi untuk mendapatkan rahmat ya harus dengan amal. Makanya jangan niatkan amal untuk mendapatkan surga, tapi niatkan amal untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya. Ya. Wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis itu ya, termasuk orang-orang kafir. Orang kafir itu keluar dari Islam. Ya, karena jin itu ada 2 macam, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir itu tidak menerima Islam. Jin muslim ya menerima Islam. Ya, termasuk manusia, ada orang kafir. Orang kafir itu non muslim. Dan muslim itu orang Islam. Nah, jadi kalau orang muslim itu selamat, non muslim tidak selamat. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, kami tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak sembah apa yang kami sembah. Jadi pisah penyembahan. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Di sini toleransinya Islam artinya tidak saling mengganggu. Tidak bilang kau datang ke masjid, saya datang ke gereja. Itu bukan toleransi. Itu toleransi kebablasan namanya. Ya. Tempat kita dipakai beribadah, tempat kita pakai beribadah. Ada orang muslim azan di gereja, kemudian ada orang beribadah di asrama haji. Nah, padahal asrama haji itu untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Orang kafir itu selain, ini namanya kebablasan. Dibilang kita harus toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan jalankan agamamu, kami juga jalankan agama kami. Asal kamu jangan mengganggu kami juga tidak mengganggu kamu. Itu namanya toleransi. Masing-masing jalan menyembah sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah itu kafir. Kafir itu artinya tertutup. Tertutup untuk mendapatkan hidayah. Jadi orang yang tidak dapat hidayah itu kafir. Ya. Makanya orang Buddha itu lebih senang disebut kafir daripada disebut non muslim. Ya, padahal orang Islam jangan sebut kafir.
Yang non muslim jangan sebut kafir, sebutlah dia non muslim. Padahal non muslim itu tidak selamat. Ya, kalau kafir ya, tertutup artinya masih ada peluang untuk terbuka untuk menerima hidayah. Makanya hidayah itu ada hidayah 4 macam ya, 2 macam, hidayah ilham wa taufik. Ini milik Allah yang bisa menerima Islam dengan kesadaran, yaitu hidayah yang dari Allah. Kemudian ada hidayah irsyad, ya, ada hidayatul dilala wal irsyad. Ini menunjukkan nasihat. Ini manusia seperti Nabi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini kamu memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kita tunjukkan, adapun menerima jalan atau tidak itu hidayah dari Allah. Wa ma ana illal balagul mubin. Saya tidak bisa menyampaikan kecuali saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menyampaikan. Tugasku hanya menyampaikan. Itu hidayah zahir, memperlihatkan ini jalan yang bagus, ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Itu hidayah nyata, lahir, ya, menunjukkan, memberi nasihat. Itu hidayah zahiriyah, ya. Tapi ada hidayah batiniah yang langsung ke hati, yang bisa menerima. Itu hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia senangi, siapa yang dia kuasai, siapa yang dia kehendaki. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu juga yang membatasi kita, maka mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni. Ya Allah, berikanlah aku manfaat bima 'allamtani, atas ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni, dan ajarkanlah kepadaku ma yanfa'uni, ilmu yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman, dan berikanlah aku rezeki dalam ilmu pengetahuan. Yanfa'uni, yang bermanfaat bagiku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.